Halo Sobat MMP, balik lagi di podcast Lab AP. Nah, kali ini bersama saya, Khairul Diansyah, selaku Asisten Laboratorium Administrasi Publik sebagai pemandu atau host dari podcast kali ini. Nah, episode kali ini gak kalah menarik nih teman-teman. Kita bakal bahas isu-isu terkini terkait program-program yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya episode kemarin kita udah bahas terkait cek kesehatan gratis, tapi kali ini kita nggak bakal lebih bahas terkait program-program yang nggak kalah menarik juga nih. Kita bakal bahas topik yang sedang ramai dibicarakan teman-teman, yaitu ada sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda. Nah, dua program besar ini katanya akan merevolusi sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Tapi apakah benar begitu? Nanti kita ulik lebih dalam terkait sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang keren-keren nih. Boleh perkenalan diri dulu kali ya? Boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazia Alendita. Aku apa yang kata Bapak? Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Neda Ratila Tanjung. Aku dari AP24. Oke, mungkin sebelum kita mulai terkait podcast kali ini, kita mungkin sedikit membahas dulu nih apa sih sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda itu. Nah, mungkin sekolah rakyat ini dikelola oleh Kementerian Sosial yang berguna untuk masyarakat yang kurang mampu nih teman-teman. Namun untuk sekolah unggulan Garuda ini di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi atau Kemendikbudristek untuk mencetak generasi unggul dan berskala global. Nah, mungkin kita mulai dari sekolah rakyat dulu kali ya. Boleh ada Neda bisa jelasin nggak sih apa itu sekolah rakyat dan kenapa sih sekolah rakyat ini dianggap sebagai program yang penting gitu? Oke, aku jelasin dulu ya sekolah rakyatnya. Sekolah rakyat ini adalah program pemerintah untuk anak-anak yang kurang mampu. Dia juga itu dari desil yang 1 atau 2 ekonomi ekstrim miskin. Sekolah ini juga dikelola langsung oleh Kementerian Sosial, bukan Kemendikbud. Karena tujuan di sini tuh beda, bukan hanya untuk pendidikan, tapi juga untuk pemberdayaan sosialnya. Menurut data Kompas Maret 2025 kemarin, sekolah rakyat ini tuh berbentuk boarding school. Jadi anak-anak itu tidak hanya mendapatkan belajar akademik, tetapi juga mereka mendapatkan makan, tempat tinggal, dan pembinaan karakternya. Menarik banget ya Neda, berarti ini bukan sekedar sekolah ya? Iya betul banget Alia, ini tuh bukan sekadar sekolah, dia itu fokusnya ke pemerataan akses pendidikan. Sampai 1 tahun pemerintahan ini berjalan, sudah berdiri 165 sekolah rakyat di Indonesia dan sekolah unggulannya. Dan menurut Kemenku 2025 kemarin, pemerintah ini juga telah menyiapkan dana sebesar 788,7 miliar untuk membangun 63 sekolah rakyat tahap pertama. Oke, jelas banget nih teman-teman yang udah dijelasin oleh Neda tadi terkait sekolah rakyat. Mungkin teman-teman di sini belum tahu apa itu sekolah rakyat, tadi udah dijelasin oleh Neda. Dan sekolah rakyat ini juga seperti jaring pengaman sosial nih teman-teman. Jadi supaya memastikan anak-anak dari keluarga yang miskin yang ada di Indonesia itu punya kesempatan pendidikan yang baik atau yang setara lah dengan kita semua yang mungkin bisa mengakses pendidikan itu dengan mudah gitu. Nah, mungkin ada harapannya nggak sih Nenda buat sekolah rakyat ini gitu? Ada sih, semoga harapannya itu dengan adanya program ini itu bisa memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Oke, mungkin selanjutnya kita bahas ke sekolah unggulan Garuda kali ya nih. Tadi kan Neda udah ngejelasin terkait sekolah rakyat. Nah, boleh nih Alia, katanya sekolah super elit ya sekolah unggulan Garuda itu. Bisa dibilang gitu sih kan, jadi sekolah unggulan itu adalah sekolah pra-universitas yang disiapkan pemerintah untuk mencetak siswa yang berprestasi di internasional. Jadi bukan di Indonesia aja nih. Jadi sekolah ini tuh berada di bawah naungan Kemendikbudristek dengan kurikulum nasional yang diperkaya juga dengan kurikulum internasional, Kak.
Oke, menarik banget nih penjelasan terkait sekolah unggulan Garuda. Berarti beda banget ya sekolah unggulan Garuda ini dengan sekolah rakyat tentunya. Iya, kalau sekolah rakyat kan bicara soal pemerataan ya Kak. Jadi sekolah Garuda ini bicara soal keunggulan, targetnya adalah membentuk calon pemimpin dan inovator yang bersaing di level global. Jadi nggak di Indonesia aja. Dan pemerintah itu menyiapkan anggaran sebanyak 1 triliun yang untuk tahap awal pembangunan sekolah Garuda ini. Dan ada juga 1 triliun untuk dana abadinya. Luar biasa, besar sekali ya anggarannya. Betul, tapi tidak hanya besaran di anggaran. Garuda juga punya sistem seleksi yang selektif banget nih untuk siswa dan guru. Konsepnya ini dibangun atas 3 pilar: pemerataan akses, kepemimpinan, dan pengabdian juga. Jadi tidak semata-mata tentang atletis doang. Oke, berarti tadi penjelasan dari Alia sangat keren dan inspiratif sih sebenarnya terkait sekolah unggulan Garuda itu sendiri. Jadi sebenarnya sekolah unggulan Garuda ini bukan hanya sebagai tagline sekolahnya aja, seperti unggulannya aja gitu, tapi ada semangat inklusifnya juga ya. Iya, nggak cuma secara konsep, tapi nanti kita bahas juga tentang realisasinya nih Kak. Oke, mungkin tadi kita kan udah ngejelasin terkait definisi singkat atau konsep secara singkat terkait sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda. Nah, mungkin kita lanjut ke segmen berikutnya nih. Di bagian ini kan kita paling menarik nih, kita kalau dibandingkan apa sih perbedaan dan tantangan terbesar dari kedua program ini? Kalau dari tujuan sekolah rakyat sendiri itu kan menjangkau yang tertinggal ya. Berbeda dengan sekolah rakyat Garuda yang ingin melahirkan yang terdepan. Sebenarnya sih dua-duanya itu cukup penting ya, tapi hanya fokusnya saja nih yang berbeda antara sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Betul, tapi tantangannya adalah jangan sampai dua program ini malah menciptakan dualisme. Jadi ada pemikiran untuk kayak ketimpangan antara si anak rakyat unggulan dan anak rakyat. Oh, baik-baik. Mungkin menarik banget nih yang udah dibahas sama Alia dan Neda tadi, karena dalam aku juga sempat baca dari website atau berita gitu di Kompas gitu tuh disebutin juga banyak sekolah negeri biasa ini khawatir akan tertinggal gitu. Iya. Karena adanya dua program ini tuh, jadi pemerintah hanya fokus pada dua jenis sekolah ini gitu. Sebenarnya itu implementasinya juga itu nggak mudah ya dengan adanya program ini, karena sekolah rakyat itu kan butuh ya guru yang mau tinggal di asramanya dengan fasilitas yang layak dan manajemen sosialnya juga kuat. Sementara sekolah Garuda sendiri itu juga butuh SDM yang kompetensi internasional dan infrastrukturnya juga digital yang pasti mahal kan. Iya, belum lagi perspektif publik yang banyak masyarakat itu menganggap sekolah Garuda itu buat anak pintar yang di kota-kota besar, padahal enggak seperti itu. Bisa juga yang dari yang desanya tertinggal menarik anak-anak yang pintar untuk masuk sekolah Garuda ini. Jadi kebijakan ini bisa memperkuat LTMS pendidikan, kalau tidak bisa tidak diawasi juga. Kalau nggak diawasi bisa lumayan menjadi muncul konflik itu. Oke, baik banget nih. Keren banget yang udah dijelasin sama Neda dan Alia tadi. Berarti kuncinya itu ada di sebuah proses implementasi dan integrasinya nih ya teman-teman semua. Nah, bagaimana dua program ini bisa saling melengkapi, bukan saling bersaing. Iya, setuju nih. Sekolah rakyat itu kan bisa jadi fondasi pemerataan ya. Sementara sekolah Garuda ini tuh bisa jadi motor inovasinya. Iya, kalau dijalanin seimbang, ini bisa jadi kombinasi yang sempurna untuk visi Indonesia Emas 2045. Oke, keren banget nih tadi terkait kita udah membahas sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda itu sendiri. Nah, mungkin di sini kita nggak lama-lama kali ya, karena kita udah berada di ujung diskusi atau ujung podcast kita kali ini. Nah, dari pembahasan panjang ini, menurut kalian bisa nggak sih menyimpulkan tadi kita tuh udah bahas apa aja, dari masalahnya apa aja, solusi masalahnya gimana, dari kalian tuh gimana? Kalau aku sendiri ya buat sekolah rakyat ya, buat sekolah rakyat ini adalah investasi sosial jangka panjang. Karena ini bukan hanya membangun sekolah, tapi ini tuh membangun masa depan anak-anak yang tertinggal. Tapi perlu adanya juga pengawasan agar ini tuh selalu tepat sasarannya.
Dan menurut aku untuk sekolah unggulan Garuda bisa jadi wadah yang akhirnya pemimpin masa depan, tapi jangan sampai hanya jadi simbol preset. Harus tetap punya semangat pengabdiannya. Oke, keren banget nih penjelasan dari Alia dan Neda lagi kali ini. Berarti luar biasa banget pokoknya teman-teman. Jadi intinya dua program ini tuh sama-sama penting. Yang satu itu memperkuat dasar, yang satu juga untuk membangun puncak yang kita butuhkan sekarang itu adalah sinkronisasi, transparansi, dan juga pemerataan kualitas nih teman-teman. Nah mungkin itu aja kali ya pembahasan kita di podcast kali ini di episode Sekolah Rakyat dan juga Sekolah Unggulan Garuda. Nah makasih nih buat Neda sama Alia. Terima kasih juga, Kak. Ya semoga teman-teman semua penonton setiap podcast Step Up ini bisa mendapatkan insight baru nih dari episode kali ini terkait Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda. Mungkin itu aja dari kita, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.